Alhamdulillah. Alhamdulillahi hamdan yuafi ni'amahu yukafi'u mazidah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin ibni Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumi sa'ah. Amma ba'du, ayyuhal muslimun, usikum wa iyaya nafsi bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Wa qala Allah ta'ala fil Qur'anil Aziz, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala fi ayatil ukhra, ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Shadaqallahul adzim wa shadaqa rasulillah nabiyil karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin wa syakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Setelah kita ucapkan kalimat syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, lalu kita ungkapkan ungkapan sholawat dan salam kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Maka tidak ada sikap yang paling baik bagi seorang mukmin yang tidak tahu apa yang akan diusahakannya hari esok dan tidak tahu di bumi mana maut akan menjemput. Maka sikap terbaik bagi seorang mukmin yang seperti ini adalah senantiasa bermujahadah untuk mentajdid, memperbaharui keberimanan dan kebertakwaannya kepada Allah Subhanahu wa taala dengan makna takwa yang sebenar-benarnya, dengan makna takwa yang seluas-luasnya, yaitu menjalankan apapun yang Allah perintahkan dan menjauhi apapun yang Allah haramkan. Karena tidak ada bekal terbaik yang akan kita bawa menghadap Allah kecuali adalah takwa. Fatazawwadu fa inna khairaz zadit taqwa. Jamaah ahli Jum'ah yang dirahmati Allah, potret kesederhanaan Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Inilah barangkali khutbah Jumat pada kesempatan siang hari ini. Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam dikenal dengan akhlaknya karena memang beliau diutus untuk menyempurnakan akhlak. Sebagaimana sabdanya, innama bu'istu liutammima makarimal akhlak. Sungguh aku diutus untuk menyempurnakan akhlak. Dan salah satu fragmen potret akhlak Rasul sallallahu alaihi wasallam dari sekian banyak akhlaknya adalah kesederhanaan yang dimilikinya. Nabi sallallahu alaihi wasallam ini dikisahkan dalam kitab Asy-Syama'il Muhammadiyah. Riwayat ditulis oleh para ulama, dan ini hadisnya sahih, kisah-kisahnya juga sahih, bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam adalah pribadi yang sangat sederhana dari apapun, dari hartanya, dari bagaimana Nabi cara makannya, seluruh kehidupan Nabi sangat sederhana. Di antaranya yang pertama dalam sebuah riwayat, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pernah ditawari Allah gunung Uhud untuk menjadi emas. Ya Rasulullah, kalau engkau mau gunung Uhud ini aku akan ubah menjadi emas. Dan kalau engkau mau gunung-gunung di seluruh kota Mekah ini aku akan ubah menjadi emas. Dan semua untukmu ya Rasulullah. Tapi Rasul sallallahu alaihi wasallam menolak. Jadi kalau Nabi ingin menjadi orang kaya sangat mudah bagi Nabi. Tapi Nabi tidak mau menjadi orang yang bergelimang dengan harta. Bahkan di dalam syariat Islam ada syariat yang namanya fai.
Fai itu adalah hasil rampasan perang atau harta rampasan perang, tapi bukan ghanimah. Kalau ghanimah ini 1/5 untuk Rasul, khumus kata Quran. Tapi fai ini adalah harta yang dihasilkan dari peperangan di mana musuh ini menyerah tanpa perlawanan. Jadi beda dengan ghanimah. Kalau ghanimah perang dulu, menang, dapat ghanimah. Tapi ini tidak perlu perang, musuh sudah menyerah tanpa perlawanan. Seluruh harta musuh dikelola oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Tapi tidak menjadikan peluang Nabi ini menjadi orang yang bergelimang harta. Kenapa? Karena ketika Allah tanya, "Ya Muhammad, kenapa engkau tidak mau gunung jadi emas?" Apa kata Nabi? "Ya Rabb, aku menolak karena aku ini hanya ingin menjadi nabi dan hamba. Aku tidak menginginkan menjadi nabi dan raja." Itulah jawaban Rasul SAW. Dan ini membuktikan bahwa Nabi adalah pribadi yang penuh dengan kesederhanaan. Jamaah ahli Jumat yang dirahmati Allah, Rasul SAW dalam kisah yang diriwayatkan oleh Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, saat itu Umar datang ke rumah Nabi SAW. Dan kita tahu rumah Nabi itu hanya ukuran 3x3 atau dikatakan 3x4 atau 4x4 dalam riwayat. Bahkan ketika Nabi mau sholat qiyamul lail, di atas ranjangnya harus menggeser kaki istrinya Aisyah radhiallahu anha, hanya untuk mencari tempat sujud supaya bisa sujud Nabi di setiap malamnya. Ini kita punya rumah ukuran berapa? Mungkin 100, bahkan lebih dari 100 meter tanahnya. Untuk mencari tempat sujud di malam hari saja terasa sulit. Lihat Rasulullah SAW. Dan saat itu Umar datang ke rumahnya Nabi. Nabi bangun tidur, ternyata tidurnya Nabi di atas tikar yang sudah bolong dan ada bekas tikar di punggungnya Nabi. Umar bin Khattab radhiyallahu anhu melihat keadaan ini, menangis Umar. Lalu bertanya, "Ya Rasulullah, engkau ini adalah imam dunia akhirat. Engkau ini adalah penakluk dari semua raja yang ada. Raja Persia engkau taklukkan, seluruh raja engkau taklukkan, Raja Najasyi. Tapi kenapa engkau tidur di atas tikar seperti ini ya Rasulullah? Sementara kalau aku diperintahkan untuk mengambil kasur yang mewah dari istana Raja Persia, aku akan ambil untukmu ya Rasulullah." Apa kata Rasul SAW? "Ya Umar, apakah kamu lupa? Lahumud dunya walanal akhirah." Umar, bagi mereka itu dunia dan bagi kita itu akhirat. Rasulullah mengatakan, "Ad-dunya sijnul mu'min wa jannatul kafir." Dunia itu penjara bagi orang beriman dan surga bagi orang kafir. Bahkan Rasulullah mengatakan, "Mali wa malid dunia." Umar, apa kepentinganku untuk dunia ini? "Ana wa matalid dunia." Aku dengan dunia ini ka rajulun, seperti seorang laki-laki yang sedang melakukan safar, lalu berhenti sebentar tahta syajarah, dhalla tahta syajarah, thumma ra'a fatarakaha. Seperti orang yang safar lalu berhenti sebentar, beristirahat sebentar di bawah pohon, lalu melanjutkan perjalanan. Jadi Nabi mengatakan dunia ini seperti rest area, tempat istirahat. Tidak ada tujuan kita untuk berhenti di tempat istirahat kecuali hanya membuang hajat ataupun kita hanya makan saja. Siapa yang ingin berlama-lama di rest area? Tidak mungkin. Seseorang ketika safar melakukan perjalanan, dia hanya ingin cepat sampai ke tujuan. Kalaupun dia istirahat, maka dia akan meninggalkan tempat istirahat itu. Itulah dunia. Jadi dunia ini tempat yang akan ditinggal, bukan tempat tinggal. Hanya orang yang wafat dikatakan dia meninggal dunia. Jamaah ahli Jumat yang dirahmati Allah, dari sisi sederhana makanan, Nabi ini juga sederhana dari sisi makanan. Subhanallah, dalam beberapa riwayat Nabi SAW ini ada seorang sahabat namanya Hudzaifah al-Yamani. Hudzaifah al-Yamani ini disebut adalah sahibus sirrun Nabi, sahabat yang punya rahasianya Nabi.
Jadi tidak ada sahabat lain kecuali adalah Hudzaifah al-Yamani radhiyallahu anhu. Apa rahasianya? Bahwa Hudzaifah al-Yamani punya nama-nama daftar orang munafik, yang mana sahabat lain tidak tahu kecuali Hudzaifah dan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dan sahabat lain juga tidak fudul. Sahabat lain tidak ingin tahu siapa nama-nama orang munafik. Ya Hudzaifah, tidak. Tapi ketika ada orang wafat, sahabat wafat, kalau Hudzaifah al-Yamani mensolatkannya, pasti dia bukan munafik. Tapi kalau Hudzaifah al-Yamani tidak mensolatkannya, maka itu tanda orang munafik. Dan para sahabat lain pun tidak ikut mensolatkannya. Lalu apa yang dilakukan oleh Hudzaifah al-Yamani? Subhanallah, Hudzaifah al-Yamani setelah Nabi SAW wafat, didatangi oleh Amirul Mukminin Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Lalu Umar bertanya kepada Hudzaifah al-Yamani, "Ya Hudzaifah, anni minal munafikin?" Hudzaifah, apakah aku termasuk ke dalam golongan orang munafik? Umar tidak bertanya siapa daftar orang-orang munafik, karena Umar tidak mau tahu urusan orang. Umar hanya ingin tahu apakah dirinya termasuk munafik atau tidak. Lalu Hudzaifah al-Yamani menyampaikan, "Bagaimana mungkin ya Amirul Mukminin? Engkau itu adalah sahabatnya Nabi, engkau adalah ahli surga, engkau itu adalah orang yang menjadi pemimpin umat Islam sekarang. Bagaimana mungkin Anda termasuk orang munafik?" Subhanallah. Hudzaifah tidak memberitahu siapa-siapa namanya karena ini rahasia. Tapi Hudzaifah mengatakan, tidak mungkin engkau Amirul Mukminin termasuk orang-orang munafik. Lalu Umar bin Khattab mengatakan, "Alhamdulillah, kalau memang aku tidak termasuk ke dalam golongan orang-orang munafik, aku selamat. Ya Hudzaifah, tolong berikan nasihat kepada aku ya Hudzaifah." Subhanallah, seorang Amirul Mukminin meminta nasihat kepada Hudzaifah al-Yamani. Lalu apa kata Hudzaifah radhiyallahu anhu? "Ya Amirul Mukminin, kalau engkau meminta nasihat ini, aku akan berikan nasihat ini karena ini adalah min babit tanasuh. Ini adalah dari bab nasihat saling menasehati. Karena di antara hak seorang muslim ada 6, hakul muslimi alal muslimi sittun, di antaranya idza istansaha fa ansihu. Kalau minta nasihat, nasihati dia, siapapun dia. Maka Hudzaifah al-Yamani menyampaikan satu nasihat. Apa nasihatnya? "Ya Amirul Mukminin, jangan pernah engkau makan kecuali hanya dengan satu jenis lauk saja. Karena Nabi SAW tidak pernah makan kecuali hanya dengan satu jenis lauk saja." Subhanallah. Mendengar nasihat ini, apa kata Amirul Mukminin Umar bin Khattab radhiyallahu anhu? Beliau mengatakan, "Baik ya Hudzaifah, aku dengar nasihatmu, aku terima nasihatmu, dan mulai hari ini aku berjanji, aku tidak akan pernah makan kecuali hanya dengan satu jenis lauk saja." Subhanallah. Jamaah ahli Jumat dirahmati Allah. Dari kisah ini kita melihat betapa Nabi sederhana dalam makanan. Terkadang kita ini lauk sudah banyak, masih merasa kurang. Ini tidak enak, ini tidak cukup. Lihat Rasulullah. Makanya Nabi dalam sunnah dikatakan makan diawali dengan 3 jari. Karena memang tidak terlalu banyak Nabi ini dengan segala macam lauk pauk yang ada. Makanya Nabi itu sehat. Berapa banyak penyakit hari ini disebabkan karena faktor makanan. Subhanallah. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam saat itu ketika ini riwayat diceritakan oleh putranya Asma binti Abi Bakar. Asma binti Abi Bakar ini masih saudara dengan Aisyah radhiyallahu anha, punya anak Abdullah bin Zubair dan Urwah bin Zubair radhiyallahu anhuma. Urwah bin Zubair saat itu ketika masih kecil datang ke rumah bibinya Aisyah radhiyallahu anha. Bermalam di sana, lalu Aisyah radhiyallahu anha menceritakan, "Ya Urwah, kamu tahu atau enggak, dulu itu ketika Nabi masih hidup bersama bibi, kami pernah di rumah ini tidak pernah menyalakan api selama 2 bulan." Subhanallah. Ini ulama mengatakan tidak pernah masak. Makanya kita sering mengatakan kalau nggak kerja dapur nggak ngebul, begitu kan? Nabi pernah mengalami ini bersama Siti Aisyah radhiallahu anha.
tidak menyalakan api selama 2 bulan. Artinya tidak ada makanan untuk dimasak. Lalu Urwah bin Zubair bertanya, ya khalati, wahai bibiku, kaifa ta'ish? Bagaimana kamu bisa hidup? Bagaimana engkau bisa hidup? Apa kata Aisyah radhiallahu anha? Dengan aswadain. Aswadain itu kata para ulama dengan kurma dan air putih. Subhanallah. Jadi selama 2 bulan Nabi tidak pernah masak ataupun makan kecuali hanya dengan kurma dan air putih. Itulah Rasulullah SAW. Jamaah di Jumat dirahmati Allah. Rasulullah SAW ini pernah diceritakan juga, Nabi itu kalau makan bersama istrinya ini tidak pernah kenyang. Ini disampaikan oleh Malik bin Dinar. Rasulullah kalau makan bersama istrinya, apapun makanannya, mau roti, mau daging, Rasul tidak pernah kenyang makan dengan istrinya. Bukan berarti Nabi tidak menghargai istrinya, bukan. Karena memang tidak ada makanan lebih di rumah. Beberapa riwayat kita sering mendengar kalau Nabi pulang dari masjid lalu bertanya, ya Aisyah, ada makanan atau enggak? Kepada istri yang lainnya, ada makanan atau enggak? Istrinya mengatakan, ya Rasul, kita enggak ada makanan, kita enggak masak. Apa kata Rasulullah SAW? Idzan ana shaim. Oh kalau begitu aku puasa. Jadi Nabi sering puasa karena tidak ada makanan di rumahnya. Makanya pernah ketika ada tamu ingin dijamu, Nabi melemparkan kepada para sahabat, siapa yang ingin menjamu fulan? Karena Nabi tidak ada makanan di rumahnya. Subhanallah. Dan ketika itu Rasulullah SAW diriwayatkan tidak pernah kenyang makan bersama istrinya. Tapi Nabi akan terasa kenyang ketika Nabi makan dengan para sahabatnya. Subhanallah. Jadi kalau sahabat mengundang, Nabi makan dengan kenyang. Artinya apa? Makanan yang diberikan oleh sahabat itu bisa membuat Nabi SAW kenyang. Tidak seperti di rumah makanan yang terbatas. Dan Imam Ahmad mengkomentari hadis ini bahwa makanan itu akan sempurna keberkahannya kalau memenuhi 4 syarat. 1, diawali dengan bismillah. Jadi kalau makan jangan lupa baca bismillah. Yang kedua, ditutup dengan alhamdulillah. Yang ketiga, makanan ini sumbernya halalan thayyiban. Secara zat ataupun secara sumbernya dari mana didapatkannya, halalan thayyiban. Yang keempat, makanan ini dimakan secara berjamaah. Subhanallah. Jadi inilah yang dilakukan oleh Nabi Ibrahim alaihissalam. Nabi Ibrahim itu tidak pernah makan kecuali cari teman. Beberapa mil jalan keluar untuk cari teman untuk makan. Karena makan bersama-sama itu akan mendatangkan keberkahan. Makanya Nabi mengatakan, la tusahib illa mu'minan wala ta'kul ta'amaka illa taqi. Jangan berteman kecuali dengan orang yang beriman, dan jangan makan kecuali makananmu jangan dimakan kecuali oleh orang-orang yang bertakwa. Kenapa? Karena orang yang bertakwa itu ketika dia makan, hasil dari energi makanannya akan digunakan untuk ibadah. Dia ada ulama yang hobinya mentraktir orang-orang yang beriman dan bertakwa. Di antaranya Syekh bin Bas, dalam kisahnya beliau sering mentraktir 2.000 orang untuk makan di rumahnya. Orang-orang beriman dan bertakwa. Kenapa? Kalau kita punya teman dia beriman, dia kenyang. Setelah kenyang, hasil dari energinya dia sholat, dia zikir, dia baca Quran, dia ngaji. Makanya diutamakan adalah orang-orang yang bertakwa. Jamaah di Jumat dirahmati Allah, ihtitam penutup dari khutbah ini adalah pertanyaannya sekarang, lalu bagaimana umat Nabi? Apakah umat Nabi ini boleh enggak jadi orang yang kaya dan bergelimang harta? Apakah harus sederhana seperti Nabi, menolak daripada harta yang Allah tawarkan? Maka sahabat pernah bertanya kepada Nabi SAW, ya Rasulullah, boleh enggak kami ini kaya? Apa kata Nabi? La ba'tsa bil ghina liman ittaqa. Enggak apa-apa kaya, syaratnya takwa dulu. Jadi orang yang sudah takwa, maka dia boleh menjadi orang kaya. Kenapa? Karena harta itu tidak tercela. Harta itu tidak dicela. Yang dicela adalah pemegang harta itu. Karena harta ini bisa soleh kalau di tangan orang soleh. Karena harta ini bisa mencelakakan kalau di tangan orang yang celaka. Contohnya harta di tangan Korun, harta di tangan Fir'aun.
akan membinasakan dan menjadi bencana. Tapi harta di tangan Nabi Sulaiman alaihissalam, harta di tangan sahabat Abdurrahman bin Auf radhiyallahu anhu, harta di tangan sahabat Utsman bin Affan akan menjadi harta yang manfaat. Maka dari beberapa kisah khutbah Jumat ini bukan berarti memadamkan semangat kita untuk bekerja. Silahkan bekerja, cari nafkah di bumi Allah yang sangat luas ini dengan cara yang halal, yang baik, tapi pondasikan diri kita dengan takwa. Karena ketakwaan itu akan membuat siapapun menjadi pribadi yang sederhana. Nabi pribadi yang sangat takwa, Nabi pribadi yang paling takwa, tapi Nabi juga pribadi yang sangat sederhana. Maka mudah-mudahan Allah tetap karuniakan kita rizki, harta yang barakah, harta yang halalan thayyiban. Tapi Allah juga karuniakan kepada kita hati yang penuh dengan kesederhanaan, sebagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ni bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Taqabbalallahu minna wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Aqulu qouli hadza fastaghfirullahal azim li wa lakum wa lisairil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat fastaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillahi wa kafa, assalatu wassalamu ala rasulillahil mustafa wa ala alihi wa ashabihi ahli sidqi wal wafa. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin ibni Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumis sa'ah. Amma ba'du, ayyuhal muslimun wa ayyuhal hadirun, usikum wa iyaya nafsi bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Wa qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala aidan, innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Na'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan naimin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa adhimi sultanik. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat wa ya qadiyal hajat. Allahumma ighfir lana dhunubana wa dhunuba walidina warhamna warhamhum kama rabbawna shigara. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Allahumma anfa'nal bala wal waba wal fahsya'i wal munkar wassuyuful mukhtalifatu wasyada'idu wal mihan ma dhahara minha wa ma batan fi biladina hadha khassah wa min buldanil muslimina amma innaka ala kulli syai'in qadir. Allahumma rabbana atina min ladunka rahmatan wa hayyi' lana min amrina rasyada. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Ibadallah, innallaha ya'murukum bil adli wal ihsani wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idzukum la'allakum tadhakkarun. Aqimus shalah. Allahu akbar, Allahu akbar. Asyhadu an la ilaha illallah.